Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja kepada adik-adik sekalian mahasiswa bahwasannya salah satu dari capaian proses pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah. Karya ilmiah di sini karena kalian masih berstrata 1 atau S1, maka tentu karya ilmiah yang kita ingin hasilkan adalah skripsi. Kalau seandainya S2, berarti kita harus menghasilkan tesis. Kalau S3 berarti disertasi. Nah, dalam hal ini karena kalian masih S1, maka capaian kita adalah bagaimana menghasilkan skripsi. Di Universitas Muhammadiyah Buton, skripsi itu adalah merupakan karya ilmiah yang terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Kemudian bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ketiga itu adalah metodologi penelitian. Sedangkan bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Kemudian bab kelima itu adalah kesimpulan. Nah, ini saya ambil contoh salah satu mahasiswa yang saya bimbing pada beberapa tahun lalu. Jadi kita sampai pada bab 5. Nah, kita memulai pada bab 1. Jadi mahasiswa untuk sekedar diketahui bahwa di dalam bab 1 itu kita membahas tentang di dalam pendahuluan ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Pertama adalah latar belakang atau latar belakang masalah. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui rumusan masalahnya. Itu 1.2. Selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penelitian. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, ini saya perlu jelaskan kepada mahasiswa bagaimana mendapatkan atau membuat latar belakang masalah dari pendahuluan ini, kemudian bagaimana membuat rumusan masalah, kemudian bagaimana membuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah penelitian. Jadi kita mulai dari latar belakang. Di sini latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah atau dalam pendahuluan ini adalah sebelum kita melakukan penelitian, kita mesti mengetahui dulu sebenarnya apa yang melatar belakangi dari proses penelitian kita ke depan. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya masalah atau yang melatar belakangi kita melakukan penelitian itu. Nah, itu yang perlu dulu kita harus tahu. Nah, kalau penelitian tanpa ada masalah, itu berarti tidak perlu diteliti karena sudah memiliki kepastian atau kejelasan. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa kita harus meneliti? Maka karena ada masalah. Apa sih sebenarnya masalah itu? Masalah itu di dalam secara sederhana kita jelaskan bahwa ada hal yang belum terjawab. Ada hal yang masih kontroversi. Jadi harus didapatkan jawabannya. Contohnya, salah satu contoh sederhananya begini. Teman-teman mahasiswa ini kan di daerah kita ini misalkan ada tambang pasir. Seperti misalkan di Batauga ada tambang pasir. Kemudian di desa Kamelanta, Kabupaten Buton, di bagian Kapuntori sana, itu juga ada tambang pasir. Nah, pasir di Batauga dengan di Kamelanta itu sama-sama pasir. Tetapi di sini kita belum tahu apakah yang mana yang lebih kuat ketika digunakan untuk pembuatan beton. Mana yang lebih kuat? Nah, ini
ini yang kita sebut adalah masalah karena belum terjawab. Nah, sehingga mahasiswa itu dituntut untuk melakukan penelitian. Masalahnya di mana? Kita belum tahu kekuatannya, mana yang paling kuat ketika kita buatkan atau jadikan beton. Mana yang lebih kuat. Nah, ketika kita berbicara masalah, maka kita dituntut untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan artian harus kita memberikan jawaban yang pasti. Tentu untuk memberikan jawaban pasti, kita harus melakukan penelitian. Bagaimana penelitian yang kita lakukan? Tentu dengan melakukan penelitian lewat laboratorium, melakukan yang namanya uji laboratorium. Jadi kita buat benda ujinya, campuran beton yang terdiri dari batu pecah atau kerikil yang menggunakan korel, kemudian semen dan pasir. Kedua pasir dari ada pasir satu, benda uji itu yang berasal dari pasir Barangka, dan benda uji lainnya itu adalah pasir Batauga. Kemudian diaduk dengan air, kemudian dikeringkan, dipelihara selama kurang lebih 28 hari. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita rawat prosesnya itu. Kemudian kita coba melakukan menguji di laboratorium uji tekan. Nah, hasil itu adalah merupakan hasil penelitian. Artinya hasil dari uji itu adalah hasil dari penelitian kita. Itu tidak bisa terbantahkan. Nah, itulah namanya masalah sudah terjawab. Nah, itu adalah latar belakang masalah. Jadi kita melakukan penelitian itu mesti harus ada masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya, saya kira tidak usah diteliti. Jadi kita melihat masalahnya apa. Itu jadi latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah di sini untuk bab 1 itu mencakup persoalan tentang apa? Ini latar belakang masalah-masalah yang kita mau angkat dalam bentuk penulisannya itu tentang ini masalah umumnya. Jadi kita bahas dulu, misalkan hari ini kita sudah menemukan judul. Contoh judulnya itu di sini saya ambil contohnya yang kita ingin meneliti karena kita tahu ada masalahnya, sehingga kita mengangkat contoh judulnya di sini. Saya coba melihat di sampulnya. Nah, ini contohnya studi pengaruh penambahan abu sekam padi sebagai filter terhadap lapisan aspal beton atau laston HCBC menggunakan aspal PEN 60/70 sebagai bahan pengikat. Jadi ini kita mau buat yang namanya latar belakang itu, tentu kita berbicara dulu tentang masalah-masalah umumnya di sini. Jadi berarti kita akan berbicara masalah umum, bisa kondisi masalah umum yang terjadi di Indonesia secara umum. Kemudian kita masuk ke masalah yang lebih khusus berada di kota Bau-Bau. Kemudian kita masuk ke masalah khusus, lebih khusus lagi ke masalah penelitian kita. Sehingga di penelitian ini mendapatkan seperti ini bahasa terakhirnya. Bahasanya, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. Jadi di bab 1 ini membahas tentang latar belakang masalah. Masalahnya itu terbagi atas 3, bisa kita buat dalam bentuk 3. Pertama masalah umum, kemudian yang khusus, dan lebih khusus lagi masuk pada penelitian kita. Sehingga pada bab 1 itu di dalam penulisan kita khususnya di Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Teknik, itu harus ditampilkan judul. Sini seperti ini. Ini bait yang terakhir pada latar belakang masalah. Ada pernyataan seperti ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. Jadi judul itu disimpan di sini selain dari sampul. Ya, ada harus judul. Jadi kita pada saat membuka bab 1 saja, kita sudah bisa menemukan, oh ternyata judulnya yang mau diangkat adalah ini, karena memang sudah disimpan di sini, ya, di bab 1. Itu adalah model penulisan kita di Universitas Muhammadiyah Buton. Selanjutnya, pada bab 1 ini tidak diperbolehkan kita membuat atau mencantumkan tentang teori di sini. Jadi kita hanya membahas tentang masalah. Jangan kita simpan teori di sini. Misalkan menurut
si A, B, atau menurut si ini teori tentang ini tidak boleh. Itu tidak boleh kita lampirkan di bab 1. Kita hanya membahas saja masalah. Masalahnya apa? Kenapa sampai kita mau melakukan penelitian? Kita mulai membahas masalah dari secara umum Indonesia atau dunia yang sesuai dengan yang kita ingin teliti. Kemudian kita masuk di kota bau-bau, masalah juga ada berkaitan dengan itu. Kalau penelitian kita di tambang, kita masuk lebih khusus lagi ke yang kita ingin teliti di tambang tersebut. Seperti itu. Itu adalah latar belakang masalah. Selanjutnya, setelah selesai latar belakang masalah, kemudian kita rumuskan masalahnya. Di sini contoh yang saya coba ambil ini, mahasiswa yang saya pernah bimbing adalah ini. Judulnya studi pengaruh penambahan abu sekam padi dengan filler terhadap lapisan aspal beton atau laston ACBC menggunakan aspal pen 60/70 sebagai bahan pengikat. Ini rumusan masalahnya. Rumusan masalah ini adalah yang mencoba merumuskan. Jadi rumusan masalahnya ini yang pertama adalah bagaimana pengaruh penambahan abu sekam pada sebagai filler terhadap campuran lapisan aspal ACBC dengan aspal pen 60/70 sebagai bahan pengikat. Ini di dalam rumusan masalahnya ini dia membuat 3 rumusan masalah. Kemudian bagaimanakah stabilitas campuran lapisan aspal ACBC menggunakan abu sekam padi dengan aspal pen 60/70 sebagai bahan pengikat. Ketiga, bagaimanakah variasi optimal penggunaan abu sekam padi terhadap campuran lapisan aspal ACBC dengan aspal pen 60/70 sebagai bahan pengikat. Ini ada 3 rumusan masalah. Ingat, yang menjadi catatan dalam pembuatan rumusan masalah adalah ini kita menggunakan kata tanda tanya. Kata tanya dalam bahasa Inggrisnya itu 5W tambah 1H ya. Itu bagaimana, apa, dan inilah adalah konsep dalam membuat rumusan masalah. Itu menggunakan kata tanya, bagaimana ya, bagaimana, inilah bagaimana. Itu adalah kata tanya, atau apakah ya, di manakah, itu adalah kata tanya. Jadi dalam rumusan masalah ini menggunakan kata tanya. Ini adalah konsepnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rumusan masalah, tentu kita akan berbicara tentang tujuan penelitian. Ya, kita buat yang namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana untuk menjawab dari rumusan masalah tadi. Kalau tadi kita berbicara bagaimana pengaruh penambahan abu sekam, maka tujuannya tentu adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan abu sekam. Nah, seperti kita lihat di sini, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh. Jadi ketika tujuan penelitian rumusan masalah ada 3, maka tentu tujuan penelitiannya juga akan kita harus masukkan 3 tujuan penelitian. Tetapi di dalam tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tadi. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui pengaruh penambahan abu sekam itu tadi tujuan penelitiannya bagaimanakah pengaruh penambahan abu sekam. Jadi itu tujuannya adalah untuk mengetahui. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2-nya adalah bagaimanakah nilai stabilitas. Itu dari rumusan masalah. Sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui nilai stabilitas. Seperti itu saja sebenarnya. Sangat sederhana kalau berbicara tentang tujuan penelitian. Manfaatnya juga itu tentu kita sesuaikan dengan apa yang kita sudah rumuskan tadi. Manfaatnya memperoleh pengetahuan tentang pengaruh ini, kemudian memperoleh pengetahuan bagi penulis sebagai bahan referensi untuk mahasiswa selanjutnya. Itu bisa dijadikan manfaat penelitian, bisa juga menjadi sebagai referensi buat perusahaan. Itu adalah merupakan manfaat dari penelitian. Jadi manfaat penelitian itu tidak boleh manfaatnya adalah hanya untuk sekedar kita peneliti untuk tahu.
itu tidak bermanfaat kalau hanya sekedar untuk peneliti ingin tahu. Jadi harus manfaatnya itu memang menjadi rujukannya universitas atau fakultas teknik jurusan sipil. Nah, itu adalah manfaat. Nah, itu baru benar-benar adalah manfaat. Selanjutnya batasan masalah. Jadi begini, kenapa kita harus membatasi masalahnya? Uh, karena apa? Penelitian itu kalau kita melihat dari judulnya bisa saja itu luas dan lebih banyak. Nah, sehingga kita perlu batasi masalahnya. Masalahnya itu misalkan di sini kita berbicara tentang jenis aspal. Jadi supaya tidak melebar maka jangan kita ambil jenis aspal yang lainnya. Kita mesti mengambil aspal yang penetrasi 60/70 ya. Kemudian selanjutnya bahan tambahannya itu berisi sebagai pengisi filler itu adalah abu sekam. Abu sekam itu harus kita ketahui jumlahnya berapa per pengujian. Jadi kita batasi, ada batasan masalah di situ. Kemudian material bahan yang digunakan adalah material lokal yang terdapat di daerah setempat itu. Jadi jangan sampai kita tidak batasi, jangan sampai material yang kita yang akan kita teliti ini jangan sampai tidak diketahui dari mana asalnya, misalkan dari daerah-daerah lain. Sehingga kita tidak bisa, kalau dibatasi berarti ternyata yang kita coba uji ini adalah bahan yang ada di sini sekitaran ini. Nah, itu sudah jelas kita batasi. Nah, itu yang kita maksud dengan batasan masalah. Saya kira untuk bab 1 di situ penjelasannya. Ini ada yang namanya sistematika penulisan, saya pikir tidak perlu karena ini membahas tentang bagaimana kita membuat penulisan, sistematikanya mulai dari mana. Itu tadi ada bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada 5 item yang perlu kita ketahui, mulai dari rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian sampai pada batasan masalah. Jadi itu terkait persoalan sistematika penulisan. Cukup sampai di sini, saya akan lanjut sebentar lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.